سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال عليهم الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل إلى جميع خلقه رحمة واحدة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من المؤمنين. Yang sama-sama kita hormati Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Kafah, yang saya hormati Ketua Yayasan dan segenap pengurus Yayasan Al-Kafah, yang saya hormati Imam dan Asatiz di lingkungan Masjid Al-Kafah, yang saya hormati para orang tua, para pembina, para penasehat di Masjid Al-Kafah, yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh dan Allah. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya sekalian dirahmati Allah, kita hari-hari ini sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apa inspirasi, ya, apa ilham yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid sallallahu alaihi wasallam ini yang kemudian bisa kita implementasikan, bisa kita bumikan di kehidupan kita saat ini. Salah satu pejuang yang mengambil inspirasi dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang panglima perang yang membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman penjajah kaum salib, yang mana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau jadikan sebagai inspirasi untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin melanjutkan perjuangan membebaskan Al-Aqsa. Apa yang beliau lakukan saat kaum muslimin mengalami kelemahan dari perang panjang perang salib ini? Beliau berinisiasi melakukan sayembara penulisan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kemudian dari ide tersebut bangkitlah semangat juang kaum muslimin, yang akhirnya mereka mampu untuk membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman kaum salib. Ya. Ini bukan cuma sekedar membangkitkan spiritual dan mentalitas kaum muslimin, tapi juga merubah perjalanan sejarah kaum muslimin. Itulah krisis yang dihadapi oleh kaum muslimin di zaman itu. Terus bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Jamaah sekalian dirahmati Allah, sesungguhnya kita sekarang berada dalam sebuah teori, dan teori ini saya sering sampaikan. Kita sedang berada di siklus 100 tahunan. Ya. Siklus 100 tahunan. Ini siklus 100 tahun sampai 120 tahun. Ini banyak dibicarakan oleh para ilmuwan.
Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Dan siklus ini sudah disinggung juga di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami pergantikan di antara manusia. Ini bicara tentang siklus. Ya. Apa ciri daripada siklus 100 tahunan ini? 100 sampai 120 tahun. Cirinya adalah 3. Yang pertama, disorder, ketidakpastian. Yang kedua, chaos, kekacauan. Dan yang ketiga adalah war, perang. Ini ciri siklus 100 tahunan. Kalau kita flashback ke belakang, kira-kira 100 tahun yang lalu apa yang terjadi? Kita tarik ke belakang. Ya. Ternyata 100 tahun yang lalu itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Kalau kita ambil di tahun 1918, 1918, dari 1918 kita tarik 2018, itu 100 tahun. Ya kan? Setelah 2018 masuk ke 2019, apa yang terjadi? COVID-19. Betul gak? Ya kan? Nah, COVID-19 ini petanya 4. Ada 4 krisis yang terjadi. Pertama adalah krisis kesehatan. Yang kedua adalah karena terjadi lockdown dan orang tidak bergerak, barang tidak bergerak, tidak ada aktivitas selama 2 tahun, maka terjadilah krisis ekonomi. Karena terjadi hal tersebut, terjadi krisis yang ketiga, krisis sosial. Terjadi kekacauan di mana-mana. Dan yang keempat adalah krisis politik. Terjadi pergantian kepemimpinan di banyak negara dan terjadi banyak negara yang gagal dalam menghadapi krisis ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga negeri ini hanya sampai di 2 krisis. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang dihadapi oleh semua negara. Dan kita tidak mengalami krisis sosial, tidak terjadi kekacauan ketika terjadi COVID-19 kemarin. Dan tidak terjadi krisis politik, tidak terjadi pergantian kepemimpinan di tengah jalan. Nggak usah jauh-jauh, negara tetangga kita, Malaysia, ketika COVID kemarin terjadi pergantian kepemimpinan. Ya. Ini situasi yang kita hadapi jamaah sekalian. Dan krisis ini panjang. Kata para ilmuwan, biasanya terjadi 100 sampai 120 tahun. Yang 20 tahun itu biasanya perang. Yang 20 tahun itu biasanya terjadi perang karena terjadi transisi pergantian kepemimpinan dan transisi pergantian sistem baru yang ada di dunia. Ya. Perang Dunia Pertama setelah terjadi, ya, tahun 1914 sampai 1918, itu merubah peta kekuasaan. Dahulu dunia itu dipimpin oleh imperium-imperium. Ada imperium Tsar Rusia, ada imperium Jerman, ada imperium Austria-Hongaria, dan ada imperium Islam, yaitu Al-Khilafah Al-Utsmaniyah, yang runtuh pada tahun 1924, sebelum Perang Dunia Kedua.
Perang Dunia Kedua kan terjadi 1939. Jadi di masa transisi antara Perang Dunia Pertama ke Perang Dunia Kedua, itu terjadi pergantian peta kekuasaan dunia. Setelah Perang Dunia Kedua 1945, barulah ada sistem dunia yang baru. Terbentuklah PBB, terbentuklah lembaga-lembaga dunia yang kita kenal saat ini. Tapi itu lembaga saat ini sudah tidak berfungsi. Apa bukti tidak berfungsi? Ya. Apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di banyak negara, ternyata PBB tidak punya gigi lagi. Ini krisis sistem yang sedang terjadi di dunia. Itulah siklus 100 tahunan. Yang cirinya tadi, ketidakpastian, kekacauan, dan perang. Terus, apa inspirasi yang bisa kita ambil dari Maulid Nabi Muhammad SAW dengan situasi yang ada? Ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, di banyak kawasan itu ada perang dan ada ancaman perang di mana-mana. Sebelum saya masuk, Amerika, Pak, bapak-bapak baca di media hari ini, mengganti Kementerian Pertahanannya dengan Kementerian Perang. Ini terbaru nih, Pak. Amerika mengganti Kementerian Defense-nya, ya, Kementerian Pertahanannya dengan Kementerian Perang. Itu isyarat bahwa ancaman perang ini dekat. Karena ini siklus 100 tahunan. Ya. Kira-kira apakah Indonesia ini akan terdampak dengan krisis ini? Yang namanya krisis geopolitik, ya, yang sifatnya global, dia akan berpengaruh kepada kawasan yang sifatnya regional, Asia Tenggara. Dan dia akan berpengaruh kepada sifatnya nasional sebuah negara. Maka kalau terjadi kekacauan di sebuah negara, kita jangan cuma lihat hanya penampakan di luarnya saja. Di samping memang negara itu mungkin banyak krisis dan harus ada yang dikritisi, diperbaiki. Semua kekacauan yang ada di sebuah negara tidak akan lepas dari tangan-tangan besar yang bermain secara global. Ya. Apa yang terjadi di Jakarta kemarin dari tanggal 21 sampai tanggal 30, di samping itu juga merupakan gerakan civil society, ya. Kritik, memang ada hal yang harus dikritisi dari elit negara ini, tapi kita juga tidak bisa lepas dari permainan global yang ingin menjadikan Indonesia negara yang tidak aman dan tidak tentram. Kira-kira apa inspirasi yang kita bisa ambil dari Maulid Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi situasi yang ada saat ini? Kalau kita baca sejarah jamaah sekalian, apa sih krisis yang pernah dihadapi oleh Rasul SAW dan para sahabat dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW? Di antara krisis yang paling berat yang pernah dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah Perang Ahzab, Perang Khandaq. Kapan terjadi? Pada tahun 5 Hijriah, bulan Syawal, selama 27 hari. Apa itu Perang Ahzab? Perang Ahzab adalah perang antara kaum muslimin yang ada di Madinah dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan pasukan koalisi Arab musyrikin. Namanya disebut Ahzab. Ahzab itu artinya koalisi. Bukan cuma berhadapan dengan pasukan Quraisy yang selama ini memusuhi Rasulullah SAW. Quraisy mengajak orang Arab musyrikin yang lain untuk menyerang Madinah dalam jumlah yang sangat besar.
Di samping itu, orang-orang Yahudi yang sudah bersepakat untuk menjaga Madinah apabila ada serangan dan agresi dari luar, ternyata mereka berkhianat. Ini kebiasaan Yahudi. Dia berkhianat. Bani Qainuqa, ada 3 kabilah di sana. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini orang-orang Yahudi yang sudah bercokol di Madinah karena mereka mengetahui Nabi akhir zaman akan muncul di sini. Ketika mereka bersepakat dengan Nabi Muhammad untuk menjaga Madinah dalam Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, ternyata mereka berkhianat. Mereka berkolaborasi dengan musyrikin Arab. Apabila musyrikin Arab itu berhasil masuk ke Madinah, mereka akan mencengkram dari belakang dan menyerang Nabi Muhammad dan para sahabat dari belakang. Itulah situasi yang melingkupi Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum. Saat itu sedang terjadi musim dingin yang menggigit. Saya 4 tahun di Madinah tinggal. Kalau lagi musim dingin, itu Pak sampai ke tulang-tulang. Sakitnya sampai ke tulang. Karena di sana kering, itu kadang di sela-sela jari kita ini keluar darah. Kalau tidak dipakai pelembab itu, ya Vaseline, Nevia dan sebagainya, itu bisa keluar darah dari jari-jari kita. Suasananya sedang musim dingin dan sedang paceklik. Enggak ada makanan, makanan sangat sedikit, sampai-sampai Rasulullah harus mengikat perutnya dan menambahnya dengan batu untuk menahan lapar. Di sisi lain, mereka harus menggali parit supaya pasukan koalisi Arab musyrikin itu tidak bisa sampai ke Madinah. Itulah situasi dan kondisi yang melingkupi Rasulullah SAW dan para sahabat saat perang Ahzab. Seperti apa gambaran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Bapak-bapak yang bawa HP coba lihat. Di situ ada Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat ke-10 dan ayat ke-11. Coba perhatikan bagaimana krisis itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Idz ja'akum min fawqikum. Ingatlah ketika musuh-musuhmu, musuh-musuh kalian datang dari atas kalian, datang dari bawah kalian, maksudnya datang dari depan kalian dan datang dari belakang kalian. Siapa dari depan? Kaum musyrikin Arab. Siapa yang datang dari belakang? Orang-orang Yahudi yang berkhianat. Ija'akum min fawqikum min asfala minkum wa izaghatil absar. Dan ketika mata itu terbelalak, terpana melihat pemandangan yang begitu sangat menakutkan. Wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira. Dan rasa takut itu sudah sampai ke tenggorokan. Wa balaghatil qulubu al hanajira wa tazunnuna billahi zununa. Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang bukan-bukan. Apa kata Allah selanjutnya? Hunalika betuliyal mu'minun. Di saat itulah orang-orang beriman mendapatkan ujian dari Allah dengan ujian yang berat. Wa zulzilu zilzalan syadida. Dan mendapatkan goncangan yang begitu sangat kuat. Dari deskripsi ayat ini, dari gambaran ayat ini, dari keterangan ayat ini, terlihat begitu sangat berat krisis yang sedang dihadapi Rasulullah dan para sahabat.
Apa yang terjadi selanjutnya? Apa pelajaran yang Rasulullah sampaikan ketika di suasana seperti ini? Ketika mereka sedang menggali parit, ada satu batu yang sangat besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mereka melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah turun membawa kapaknya, kemudian memukul batu tersebut. Di pukulan pertama, keluar cahaya. Apa kata Rasulullah? Kalian akan taklukkan Yaman. Di pukulan kedua, keluar cahaya. Rasulullah bersabda, kalian akan taklukkan Syam. Di pukulan ketiga, hancur batu itu, keluar cahaya. Kalian akan taklukkan Persia. Di suasana yang sangat genting dan kritis ini, Rasulullah tidak bicara kalian akan kalahkan mereka, kaum musyrikin Arab dan orang Yahudi itu. Tapi Rasulullah bicara tentang penaklukan negara-negara di luar Jazirah Arabia. Apa maknanya? Rasulullah ingin menanamkan rasa optimisme dan keteguhan kepada para sahabat. Seakan-akan Rasulullah berpesan, kalian bukan cuma akan mengalahkan mereka, dan kalian bahkan akan menaklukkan Syam, menaklukkan Yaman, dan menaklukkan Persia. Apa pelajaran pentingnya yang bisa kita ambil dari sejarah ini? Optimisme. Pertanyaannya, kita sudah sampai sederajat ini gak krisis kita? Dikepung dari depan, dari belakang, kemudian mengalami masa paceklik sampai gak bisa makan dalam udara yang sangat ekstrim. Enggak. Ya. Yang sedang mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saudara-saudara kita di Gaza. Percis. Mereka menghadapi koalisi Barat, ya, Israel yang didukung oleh Amerika, didukung oleh Inggris, didukung oleh Prancis, didukung oleh Jerman dan negara-negara Barat yang lain yang mendukung mereka dengan berbagai macam persenjataan dan kecanggihan persenjataannya. Di Gaza itu sudah dilemparkan bom 3 kali lipat dari bom yang pernah dilemparkan oleh Amerika di Hiroshima. 3 kali lipat. Di sisi yang lain, saudara-saudara kita di Gaza dikhianatin oleh para pemimpin Arab, khususnya yang berdekatan dengan Gaza, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan bantuan karena pintu perbatasan itu ditutup oleh para pemimpin Arab yang berkhianat itu. Persis seperti Rasulullah diserang oleh kaum musyrikin Arab itu dan dikhianatin oleh Yahudi. Kita seperti itu enggak? Enggak. Kita memang sedang mengalami krisis, jamaah sekalian. Ya. Kita memang sedang mengalami krisis. Kita akui ini. Efek daripada krisis global yang sedang terjadi dan efek daripada para perampok yang merampok negara ini, yang tidak pernah puas untuk merusak negara ini. Memang terjadi krisis, dan sekarang presiden kita sedang membereskan itu, dan banyak orang yang tidak suka ketika presiden membereskannya. Mafia tambangnya, mafia migasnya, mafia Pertaminanya, dan berbagai macam kasus yang sedang ditangani. Secara internasional kita sedang mengalami krisis yang cukup berat. Secara nasional, pimpinan kita sedang menghadapi orang-orang yang berkhianat kepada negara ini. Ini sesuatu yang real yang sedang kita hadapi.
Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tetap harus optimis. Kenapa jamaah sekalian? Karena Indonesia adalah negara besar. Secara geografi, kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke, tahu berapa jam? 9 jam. Direct, non-stop. 9 jam. Sama juga kita terbang dari Jakarta ke Jeddah. Sama juga kita terbang dari London ke Moskow. 9 jam. Kalau dari Jakarta ke Jeddah, yang kita lewatin banyak negara. Kalau dari Sabang sampai Merauke, yang kita lewatin semuanya Indonesia. Ya. Size ekonomi kita, Pak. Ukuran ekonomi kita, potensinya, itu sudah sampai mendekati 4,98 triliun US dollar. Ini kekayaan yang sangat dahsyat. Ya. Kita sudah mendekati size ekonomi yang ke-7 sedunia. Ini negara kalau dikelola dengan baik, seperti yang sudah sama-sama kita tahu di media dan berbagai macam informasi, dari tambangnya saja kalau nggak dikorupsi, 20 juta setiap orang penduduk Indonesia bisa dikasih duit. Itu baru satu item potensi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, negara kita ini adalah negara yang mayoritas Muslim. Sekarang dunia Islam berharap Indonesia menjadi inisiator kebangkitan Islam di dunia. Kenapa? Di sini ada China, di sini ada Amerika, di sini ada China, di sini ada Rusia, di sini ada Eropa. Pertanyaannya, di mana Islam? Di mana Islam? Di sana ada Saudi, di sana ada Turki, tapi mereka secara size penduduknya, jumlah penduduk, kemudian juga secara ukuran ekonominya, tidak sebesar Indonesia. Kita punya potensi untuk memimpin negara-negara Islam, duduk bersama dengan negara-negara besar itu untuk mengelola peradaban dunia selanjutnya. Jadi kita jangan melihat Indonesia seperti apa adanya. Kita lihat Indonesia menjadi sebuah negara, adalah negara yang begitu sangat dahsyat kekuatannya. Kita harus optimis. Di tengah situasi-situasi tantangan ini, memang presiden kita sekarang sedang menghadapi tantangan yang berat. Maka ada seorang ulama berkata begini, seandainya aku punya doa yang paling mustajab, aku akan gunakan untuk mendoakan pemimpinku. Karena ketika pemimpin itu baik, soleh, kuat, maka dia akan berpengaruh kepada kemakmuran rakyatnya. Ya. Maka setiap malam jamaah sekalian, kita harus banyak berdoa untuk Indonesia ini. Yang kedua, kenapa kita harus optimis? Karena optimis itu adalah ibadah hati yang disebut dengan husnuzan. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi? Allah berfirman, hadis ini sering kita dengar, ana inda zanni abdi, aku tergantung kepada sangkaan-sangkaan hambaku. Jadi kalau kita optimis, ya, berarti kita sedang berbaik sangka kepada Allah. Dan ketika kita berbaik sangka, kata Allah, aku tergantung kepada sangkaan hambaku. Kalau kita berbaik sangka, maka yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita berburuk sangka, kita pesimis, kita menuduh macam-macam kepada pemerintahan kita dan sebagainya, yang terjadi adalah apa yang seperti yang kita pikirkan dan kita yakini.
Yang ketiga, kenapa kita harus optimis dari inspirasi Nabi Muhammad SAW ini? Karena ketika kita optimis, insya Allah kita akan bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena orang-orang yang optimis, dia akan selalu berusaha memperbaiki dirinya. Ya. Memperbaiki amal solehnya. Memperbaiki kerja dan kinerjanya. Orang yang optimis. Ketika dia memperbaiki diri, memperbaiki kerjanya, cara kerjanya, ya, dia mengikuti perkembangan zaman, dia perbaiki semua dirinya untuk bisa menghadapi tantangan zamannya, maka dia insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika dia mendapatkan hasil yang baik, maka dia akan bahagia. Dan ini terkait dengan agama kita, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah, mereka terus berusaha memperbaiki dirinya. Apa kata Allah? Fala khaufun alaihim. Mereka tidak ada rasa takut. Takut ini terkait dengan masa depan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Sedih ini terkait dengan apa yang tidak kita dapatkan di belakang dari apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia ini. Inilah karakter orang-orang yang optimis. Dia nggak takut dengan masa depannya, karena ketika dia berjalan sesuai dengan aturan Allah, Allah akan bimbing dia dan Allah akan jaga dia. Allah akan bimbing keluarganya, Allah akan jaga anak keturunannya. Dan yang terakhir, ketika kita optimis, berarti kita punya harapan. Dan harapan itulah energi yang sangat kuat yang akan menjadikan seseorang untuk tetap terus berjalan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dia hadapin. Apa harapan orang beriman? Kita ini Pak, Bapak Ibu sekalian, harapan kita bukan cuma di dunia. Karena kita yakin setelah ini kita punya kehidupan lain. Apa kata Allah di dalam hadis? Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih. Innallaha khalaqar rahmah mi'ata rahmah. Allah menciptakan nikmat 100 nikmat. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmah. Allah simpan 99 nikmat di sisinya. Wa arsala ila jami'i khalqihi rahmatan wahidah. Allah hanya mengirim satu nikmat kepada seluruh makhluknya. Manusianya, jinnya, malaikatnya, binatangnya, setannya, dan berbagai macam makhluk Allah yang tidak kita tahu. Itu cuma satu rahmat. 99-nya Allah simpan di akhirat. Maka dunia ini jamaah sekalian, dunia ini bukan bagian terakhir kita. Dunia ini bukan jatah terakhir kita. Ada bagian yang Allah simpan di sisinya. Coba kita bayangin, saya ingin memberikan deskripsi, gambaran tentang alam ini. Saya pernah sampaikan di sini kalau nggak salah. NASA pernah memotret alam semesta. Walaupun akhirnya dia nggak bisa. Kemudian dia menghitung berapa besar perbedaan antara matahari dengan bumi. Matahari itu besarnya 1.300.000 kali lipat daripada bumi. Ini matahari, ini bumi. Ternyata matahari itu besarnya 1.300.000 kali lipat daripada bumi. Kemudian NASA menzoom matahari. Ketika di zoom, ternyata matahari hanya setitik di kegelapan alam semesta. Setitik.
kemudian muncul benda yang sebesar matahari yang jumlahnya jutaan, kemudian menyatu menjadi sebuah galaksi baru yang dilihat oleh NASA, kemudian di zoom lagi, ternyata benda yang sebanyak kumpulan benda matahari itu hanya setitik di kegelapan alam semesta yang akhirnya NASA tidak bisa memotret alam semesta. Allahu Akbar. Kira-kira bumi ini di antara tata galaksi yang ada itu sebesar apa? Hanya serpihan. Kalau kita tarik ke dalam diri kita, kita ini seperti apa? Kita ini hanya serpihan di alam semesta. Kalau kita memikirkan tentang penciptaan Allah ini, dan kita kembalikan kepada hakikat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan di dalam agama kita, sungguh tidak ada apa-apanya hidup ini kalau kita tidak beriman kepada Allah, dan kalau kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya. Maka harapan kita jamaah sekalian orang beriman itu bukan cuma di dunia. Kita sebentar. Betapa banyak saudara kita yang sudah meninggal. Ya kan? Pengurus masjid ini, pengurus yayasan ini sudah banyak yang meninggal. Kita tinggal menyusul mereka. Apakah kita akan bertemu dengan mereka? Kalau kita biasa melaksanakan ibadah di masjid ini, berkumpul, nanti Allah kumpulkan di alam barzakh. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu akan berkumpul lagi dengan sahabat-sahabatnya nanti di alam barzakh. Dia ketemu. Sebagaimana kita kumpul di sini di Masjid Al-Kafah ini, nanti kalau kita sudah meninggal nih, kita akan berkumpul di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di alam barzakh sebelum di surganya nanti. Itulah harapan kita orang beriman. Jadi hidup ini tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Kalau kita punya iman, itulah alasan kenapa seorang mukmin tidak boleh pesimis hidupnya. Kita tetap harus optimis seperti yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat yang kurang berkenan. Selanjutnya silakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Masih ada waktu sampai kita melaksanakan sholat syuruk. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau nambahin? Ya, silakan mungkin Pak Bapak jamaah yang ingin bertanya. Bertanya atau mengomentari nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Allah wabarakatuh. mau bertanya Ustaz tentang fenomena kejadian yang ada di bumi Gaza. Apa? Itu kira-kira apa Ustaz ya hikmahnya yang Allah ingin? Oh, di Gaza. Hikmah yang ingin Allah pertunjukkan pada kita umat Islam terhadap kondisi yang ada di Gaza. Karena yang tadi Ustaz sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bisa bersatu, negeri-negeri Arab yang tetangga-tetangga Gaza ini sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Gaza, hanya sekedar negara sekecil Israel seperti itu Ustaz. Jadi kira-kira apa hikmah, terus kemudian apa skenario Allah yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita renungin apa yang terjadi di Gaza, hikmahnya sangat banyak. Ya. Hikmah yang paling utama adalah kemunduran umat Islam ya, ketika mereka tidak lagi kembali kepada kitab Allah.
kepada ajaran agama ini. Mereka tercabik-cabik menjadi duailat, menjadi negara-negara kecil yang akhirnya dikelola dan dikendalikan oleh kekuatan Barat. Kalau kita baca sejarah, setelah Perang Dunia Pertama, kemudian Turki Utsmani itu runtuh pada tahun 1924, itu ada kesepakatan antara dua negara, yaitu Prancis dan Inggris, yang disebut dengan perjanjian Sykes-Picot. Ya, Sky itu dari Inggris, Picot itu dari Prancis. Kemudian mereka membagi negara-negara yang ada di Timur Tengah itu menjadi negara-negara seperti sekarang. Salah satunya yang mereka canangkan itu adalah membuat negara Yahudi di tengah-tengah negara di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Yahudi itu kan baru berdiri pada tahun 1948. Ya. Maka itu tanabu forecasting yang dilakukan oleh para ulama. Negara Yahudi itu dari zaman Nabi Sulaiman, kemudian di zaman setelah itu, nabi-nabi setelah mereka, itu usianya cuma 80 tahun. Maka kalau kita tarik dari 1948, 80 tahunnya kapan? 1928. Maka Syekh Ahmad Yasin mengatakan Yahudi akan hancur pada tahun 2027. Karena dalam keterangan kitab-kitab mereka itu menyatakan bahwa usia negara Yahudi sepanjang zaman itu cuma 80 tahun. Mereka sekarang sedang mempertahankan bagaimana doktrin itu tidak terjadi. Tapi itu sudah mengarah ke sana. Yang kedua hikmahnya adalah, tadi seperti yang saya sampaikan, Gaza menjadi seleksi siapa yang betul-betul setia kepada perjuangan membebaskan Al-Aqsa. Ya, ini kan, mohon maaf ya Pak, negara-negara tetangga ini udah nggak bisa diharapin, ya, karena semuanya sudah dikooptasi oleh Amerika dan oleh kekuatan Yahudi secara terang-terangan atau secara diam-diam. Yang paling terang-terangan itu adalah Mesir. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Mesir itu membuat kesepakatan penjualan gas ke Yahudi. Ada perjanjiannya dengan Netanyahu, dengan Sisi, ya. Di tengah-tengah situasi krisis yang sedang terjadi, yang seharusnya mereka memutus hubungan secara diplomatik, memutus hubungan secara ekonomi, mengembargo semuanya. Tapi ternyata mereka bekerja sama. Kalau Yordan sudahlah, kita tahu dari dulu, dari kakek-kakeknya, mereka sudah berkolaborasi dengan Yahudi. Ketika terjadi perang Arab pada tahun 60-an, pasukan Arab Saudi mau masuk ke Palestina, itu tidak diizinkan oleh raja yang ada di Yordania ketika itu. Ya. Jadi Palestina ini dan Gaza ini membuka kedok pada hakikatnya siapa mereka. Sampai ada satu ide di beberapa aktivis dan aktivis kemanusiaan, ya, bukan cuma aktivis Islam. Bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama negara-negara Islam di luar daripada negara-negara Arab tersebut untuk berjuang membebaskan Palestina. Yang ketiga, isu Palestina sekarang bukan lagi isu Islam, bukan lagi isu Arab, tapi sudah masuk menjadi isu kemanusiaan. Ya kan? Seperti yang sudah kita tahu, demo itu bukan cuma terjadi di negara-negara Islam. Demo itu sudah terjadi di negara-negara Eropa, di Amerika, ya, yang dilakukan oleh masyarakat yang peduli dengan kemanusiaan, di Jepang, di Korea, dan di banyak negara lain. Di Rusia. Ini menunjukkan bahwa isu ini sudah naik menjadi isu kemanusiaan. Artinya apa?
Manusia sedunia ini udah benci banget sama Yahudi. Udah geram banget dengan Zionis. Dan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Terbukti koalisi Eropa, ini kan Eropa rata-rata salibis ekstremis, ya. Ini salibis ekstremis. Donald Trump sekarang ini dikelilingin oleh salibis ekstremis. Menyatu dengan Zionis ekstremis. Jadi itu barang. Ya. Malaysia kemarin, Perdana Menteri Malaysia, ini kita salut dengan mereka juga, menolak duta besar Amerika yang baru. Bapak-bapak baca di berita, Anwar mengatakan kami tidak mau menerima duta besar kalian, karena duta besar kalian adalah duta besar yang jelas-jelas mendukung Yahudi. Ini standing yang luar biasa ini. Sikap yang luar biasa dari seorang Anwar Ibrahim. Ya. Karena ini terlihat isu kemanusiaan ini sudah menjadi isu dunia. Ini salah satu hikmah. Ya, dan semoga apa yang sedang kita perjuangkan melalui doa-doa kita, melalui donasi kita, melalui usaha kita untuk memerdekakan Palestina dari cengkraman Zionis Israel, dan rasa sedih kita, rasa peduli kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Anis Mata pernah bilang begini, seandainya negara-negara barat itu mau bersahabat dengan negara-negara Islam membebaskan Palestina, sungguh lebih banyak manfaat yang bisa mereka dapatkan. Kalau mereka cuma mendukung Yahudi terlaknat ini, ya, Zionis terlaknat ini, mereka rugi. Ya, mereka rugi. Kenapa rugi? Mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Justru sumber daya mereka habis hanya untuk mempertahankan seonggok negara penjajah ini. Ya. Ini kan satu pemikiran yang kalau diteruskan oleh mereka ini, pemikiran ini, ya, ini akan menghancurkan. Kita akan lihat cara Allah untuk menghancurkan negara-negara yang mendukung Yahudi nanti. Negara Yahudi ini hancur, negara yang mendukung Yahudi akan hancur. Itulah cara Allah mengganti peradaban ini. Ketika mereka terlalu zalim, mereka terlalu jahat, Allah akan hancurkan cepat atau lambat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dan kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca surah Wal Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala